Ini sementara, ya, on the way ya. Ya, on the way, Kak. Oke. Oke, Kak. Silakan, Kak. Oke, shalom semuanya, saudara. Senang bisa ketemu lagi. Ya, kemarin saya minta maaf karena harus janjian sama dokter, ternyata dokternya telat ya. Jadi saya tidak bisa mengisi. Nah, hari ini, saudara, saya mau ulang sedikit apa yang kita pelajari kemarin supaya ingat lagi. Nah, setelah itu kita akan lebih banyak interaksi aja, tanya jawab, supaya kita lebih memahami ya yang kita pelajari tadi malam. Oke? Nah, mari kita lihat, saudara, bahwa visi Tuhan Yesus buat kita bukan sekedar kita membangun kompak, bukan. Ya, kompak itu baru awalnya. Puji Tuhan kalau saudara ikut dalam kompak, itu awal yang luar biasa, saudara ya. Tapi kompak bukan ujungnya, bukan visi yang harus kita capai, ya saudara. Kompak itu harus mencapai visi ini, saudara. Nah, visi apa? Inilah dia, komunitas kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau ada istilah yang beda-beda, ya ini cuma istilah. Ada yang menyebutnya gereja rumah, ada yang menyebutnya komsel, ada yang menyebutnya home fellowship atau home groups. Ya, jangan pusing sama istilah, ya. Tapi kita mau membahas apa isinya, saudara. Yang paling penting itu isinya. Nah, komunitas ini adalah komunitas kerajaan Allah yang Tuhan berikan visi ini kepada murid-muridnya ya di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Waktu dia berkata, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Nah, kamu di situ jamak, saudara, bukan tunggal. Jadi dia tidak sedang bicara kepada pribadi-pribadi. Dia sedang bicara kepada murid-muridnya. Ya, 12 muridnya. Itulah, saudaraku, yang dia sasarkan. Dia ngomong sama mereka. Nah, jadi ini adalah dia sedang bicara bahwa kamu dipanggil menjadi komunitas kerajaan Allah, yaitu komunitas terang dan garam. Jadi kita adalah komunitas terang dan garam. Jadi terang dan garam itu bukan pribadi ya, saudara ya. Nah, ini kita suka berpikir, oh itu pribadi. Memang saya adalah bagian, saudara adalah bagian dari komunitas itu. Tapi dia lagi ngomongin visi sebuah komunitas ya yang mempunyai ya kuasa seperti terang dan garam. Nah, kemarin kita udah bahas, saudara, kita udah dengar, apa artinya kamu adalah garam. Nah, kita sering menafsir garam itu kemana-mana, saudara, terlalu kreatif. Apa artinya garam? Oh, kamu kayak penyedap, membuat masakan jadi sedap. Nah, Yesus nggak pernah bilang, kamu adalah garam makanan. Enggak. Ya, dia bilang kamu garamnya tanah, itu bahasa Inggrisnya. You are the salt of the earth, ya. Nah, bahasa Indonesia kan kamu garam dari apa? Dari dunia. Nah, kurang jelas. Kalau bahasa Inggris lebih tajam. Kamu adalah garam dari tanah, itu dia. Kamu kegunaannya buat tanah, itu dia. Garam dari bumi ini, ya. Nah, saudara, kegunaannya ada dua, saudara. Katanya kalau garam tawar, saudara, dengan apa dia diasinkan? Nah, kemarin kita udah bahas garam, ya, garam yang NaCl yang kita lihat tuh nggak mungkin, saudaraku, kehilangan rasa asinnya. Karena NaCl itu molekul paling stabil, saudaraku ya, ribuan tahun nggak mungkin kehilangan rasa asinnya. Jadi kenapa bisa hilang? Karena garam zamannya Tuhan Yesus, ya yang kita lihat di gambar ini ya. Jadi dia garam yang kecampur sama mineral-mineral lain, kecampur sama garam-garam lain yang warnanya juga putih tapi nggak asin.
Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika garamnya larut, kalau kena air putih, kena embun, hilang NaCl-nya larut, yang tersisa zat yang mirip garam putih juga, ya. Dan saudara, ini tidak asin, ya. Artinya saudara, ini garam palsu. Kelihatannya kayak garam tapi bukan garam, bukan NaCl. Nah, saudara, demikian juga ya, saudara, kita mesti cek kita murid sejati atau murid palsu, karena Lukas 14 dia lagi ngomong soal murid sejati dan murid palsu. Ya, kalau kita murid palsu nggak ada kuasanya, saudara. Kita tidak ada kuasanya hidup kita. Kita nggak seperti garam yang dimaksud Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau kita murid sejati, wow, kita punya kuasa seperti garam terhadap ladang. Nah, bahasa Indonesia ladang. Tapi bahasa aslinya bukan ladang, tapi tanah, soil. Ya, lebih tepat lagi, ya. Soil atau earth, atau apa, saudaraku, land, ya. Ya, ladang mendekati lah, ya. Oke, kenapa, saudara? Karena zaman dulu kalau perang, untuk menghancurkan musuhnya, saudara, maka dikirimlah garam. Garam diketapel, saudaraku, ya, ke arah musuh, nutupin seluruh tanahnya, saudara, dan juga ladang-ladangnya, supaya tidak produktif, ya, supaya nggak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi saudara, garam itu punya fungsi apa, saudara? Mematikan, membunuh produktivitas ladang-ladang musuhnya, supaya musuhnya nggak makan. Ya, itu dia, saudara. Jadi garam itu alat peperangan yang powerful sekali, ya, mengalahkan musuh, kira-kira begitu, saudara, ya. Nah, juga garam itu tanda kutuk, saudara. Itu kutuk buat musuhnya. Nah, kita ini garamnya apa? Garamnya Tuhan. Jadi Tuhan kirim kita kemana, saudara? Ke kerajaan kegelapan. Ya, kita dikirim ke kerajaan kegelapan untuk apa, saudara? Mengutuk pekerjaan setan. Ya, dan apa, saudaraku? Kita akan menghancurkan produktivitas, ya, kerajaan kegelapan. Ya, makanya saudara, gereja, komunitas kerajaan punya kuasa menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan gelap, saudara, ya. Jadi kalau kita hadir di satu tempat, misalnya di Sunter, ya, nah, kemudian komunitas kerajaan Allah ini berfungsi, doa sepakat, saudara. Hancur kuasa kegelapan di situ. Ya, hancur semua, saudaraku. Dan saudara, nanti ya di situ, saudara, kerajaan Allah dinyatakan, ya. Oke. Kemudian kedua dia berguna buat pupuk. Nah, ini dia, saudara. Ya, berguna buat pupuk kalau bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dunghill, ya. Pupuk itu hasilnya, saudara. Dunghill, kotoran binatang. Jadi zaman dulu kotoran binatang kalau dikasih garam, saudara, dia langsung menjadi pupuk nanti. Ya, dia merubah kotoran jadi pupuk. Coba bayangin, saudara. Merubah sampah masyarakat menjadi apa, saudaraku? Pupuk masyarakat. Makanya kalau komunitas kerajaan hadir misalnya di Sunter, saudara, ya, dia mengubah lingkungannya, saudara. Sampah-sampah masyarakat yang tidak berguna, saudaraku, ketika mereka ketemu dengan komunitas ini diubah. Jadi orang yang nggak berguna, sampah masyarakat diubah, ada kuasa transformasi sehingga merubah mereka, saudaraku, menjadi pupuk masyarakat. Wow. Saudara, inilah komunitas yang garam itu. Nah, kalau terang apa, saudara? Ya, nah, ayat Yohanes 8 ayat 12 katanya, kalau akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ya, saudara. Nah, perhatikan, saudara. Ya, kita lihat di sini, saudara, kalau kita ikut Yesus jadi pemagangnya, kita bukan hanya nggak hidup dalam kegelapan, nggak berjalan dalam kegelapan, tapi kita mempunyai terang hidup. Nah, apa itu terang hidup, saudara?
terang adalah petunjuk, saudara. Jadi kita mempunyai petunjuk cara hidup yang benar, saudara. Wow. Jadi kalau ya saudara, nanti komunitas kerajaan ini saudara mendemonstrasikan bagaimana menjadi pria sejati, bagaimana menjadi wanita bijak, bagaimana menjadi anak-anak yang taat sama orang tuanya, anak-anak yang saudara ya hidupnya benar, orang tua yang hidupnya benar, bagaimana jadi businessman yang hidupnya benar, saudara, bagaimana menjadi ya seorang pedagang yang benar, bagaimana menjadi seorang ya saudara single yang benar, ya. Nah, saudara, ini demonstrasi yang kita tunjukkan sehingga orang di dunia ini nggak ada jawaban hidup ini, saudara, nggak ada solusi buat hidup ini, ya. Apalagi nanti akhir zaman, hancur semua, saudara. Sendi-sendi masyarakat hancur semua. Semakin dekat Yesus kembali, saudara, dunia makin hancur, tapi ya komunitas kerajaan makin terang, wow, makin bercahaya. Ya, kalau dunia makin gelap, saudara, nanti kita makin bercahaya. Dan orang dunia datang, ajarin dong saya bagaimana jadi pria yang sejati. Karena banyak orang pria sontoloyo, ya kan, saudara. Ya, nanti mereka datang mau cari jadi wanita bijak itu gimana? Karena mereka wanita bejat, ya kan, saudara. Nah, itu dia. Nanti mereka datang cari terang itu, saudara. Nah, ini dia, saudara. Ini powerful, ya. Nah, kita lihat, saudara. Jadi kesimpulannya next. Jadi apa itu komunitas kerajaan Allah? Nah, saya bahas sedikit lagi. Ya, komunitas kerajaan Allah adalah komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus. Karena garam itu bukan hanya pengaruh keluar, tapi dia pengaruh ke dalam. Makanya kalau kita adalah garam, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita saling menggarami, ya. Kita saling menggarami, saudara. Ya, kita apa, saudaraku? Kita akan saling mempengaruhi dengan kuasa yang sangat powerful, sehingga kita semakin mengalami transformasi hidup, makin serupa dengan Kristus. Wow, ya, tiap hari kita berubah serupa Kristus. Yang kedua, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan. Nah, yang tadi, saudara, terang buat sekelilingnya. Ya, mereka mau cari apa itu ya solusi hidup ini. Mereka nggak punya, kita punya, saudara. Ya, terus apa lagi, saudara? Ada transformasi bagi sekitarnya. Ketika mereka datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan, nanti mereka berubah hidupnya, saudara. Ditransform hidupnya. Ya, bahkan walaupun mereka nggak gabung sama kita, saudara, mereka dipengaruhi oleh kita. Ya, jadi, saudara, ini dahsyat banget. Seperti yang saya pernah ceritakan, orang Jepang ya dipengaruhi oleh kita, saudara, orang Kristen. Nilai-nilai yang dipraktekkan orang Jepang, saudara, itu adalah nilai-nilai kita. Itu sebenarnya dari hukum, ya, the golden rule, dari aturan emasnya orang Kristen. Itu dari kita, saudara. Ya. Mereka praktekkan, ada berkatnya, walaupun mereka nggak bisa 100% mempraktekkannya, saudara. Ya, tapi saudara, mereka mendekati, mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai kita. Dan ada ininya, saudara. Hukum itu ada berkatnya, saudara, kalau dipraktekkan. Walaupun mereka nggak bisa jadi benar karena melakukan, ya, apa perintah Tuhan itu, karena mereka belum lahir baru, ya. Tapi nilai-nilai itu kalau dipraktekkan, saudara, itu ada berkatnya, ya, luar biasa kita lihat. Makanya orang Jepang makmur. Itu nilai kita, saudaraku, ya, kita mempengaruhi mereka. Yang ketiga, saudara, komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Wow, ya, saya berharap kita tanam komunitas ini di mana-mana, saudara, sehingga kerajaan Allah hadir di sana. Setan diusir, saudaraku. Penyakit disembuhkan.
Wow, luar biasa saudara ya. Sehingga saudara banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah dan kerajaan Allah makin diperluas karena ini komunitas adalah saudaraku visi Tuhan buat kita tanam di mana-mana sehingga bumi saudaraku dipenuhi dengan kerajaan Allah. Itulah visi Tuhan ya. Baik. Nah, saudara kita udah belajar ini. Nah, sekarang saudara coba kita boleh saya kembalikan ya. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Nah, saudara silakan kita stop aja ini screenshotnya, sharingnya. Oke, baik. Nah, saudara, jadi kemarin kita bahas tentang komunitas kerajaan, ya. Nah, kalau saudara tanya, Pak Edi, ada nggak contohnya komunitas kerajaan sekarang? Ya, kalau menurut saya, saudara, idealnya belum ada. Yang kita lihat sekarang belum. Tapi di Alkitab udah ada contohnya, saudara. Contohnya gereja mula-mula itu, saudara. Wow, kalau saudara baca gereja mula-mula, nah, mereka semua takut akan Tuhan. Bayangin, saudara. Semuanya. Nah, pasal-pasal berikutnya lebih dahsyat lagi. Seluruh kota takut akan Tuhan. Coba, saudara. Bayangin nggak, saudara, kalau seluruh Sunter takut akan Tuhan, kayak apa ya? Wih, sekarang gerejanya aja nggak takut, saudara, pendetanya aja nggak takut sama Tuhan. Ngeri banget, saudara. Terus apa, saudara? Banyak mujizat. Kalau gereja berdoa, saudara, semua sembuh. Itu terjadi di gereja mula-mula. Semua orang sakit sembuh, semua orang yang terikat kuasa gelap dilepaskan. Mereka tetap bersatu. Wow, dahsyat ya saudara ya. Dan semua orang yang punya harta jual, kasih, radikal banget dalam membagi sharing harta, saudara. Wih, golden rule-nya berarti hebat sekali mereka praktekin, saudara ya. Terus apa lagi, saudara? Gereja itu tiap hari. Puji Tuhan kita udah mulai ya, kita mulai dikit-dikit kita udah mulai. Puji Tuhan. Terus apa, saudara? Wih, kalau mereka doa, saudara, atau nyanyi aja, menggenapi ayat itu, saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya kan? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Bayangin nanti, saudara, gereja yang kalau kita bangun ini menghidupi tadi itu gaya hidup kerajaan Allah itu, gaya hidup komunitas kerajaan. Wih, nyanyi aja, saudara, tetangga lewat. Waduh, ya, tahu nggak, tetangga lewat, banyak orang akan melihatnya menjadi takut, saudara. Lalu percaya kepada Tuhan. Nyanyi aja, belum sharing, saudaraku. Ya, wow, ngeri banget ya. Itu akan terjadi, saudara. Ya, terus banyak ya, disukai semua orang. Kayak gereja mula-mula disukai. Ya, walaupun dianiaya tapi disukai. Aneh ya, ini namanya benci tapi rindu. Ya. Sekarang gereja ya, saudara, dianiaya tapi tidak disukai. Ya, di Eropa atau di mana-mana ada yang disukai tapi tidak dianiaya. Ya, yang paling parah tidak disukai juga tidak dianiaya. Nah, itu yang paling parah, saudara. Ya. Tapi kalau kita lihat di Kisah 5, bukan cuma disukai, dihormati oleh orang banyak, dihormati. Wow. Kenapa, saudara? Yaitu karena mereka, saudara, terus menerus, saudaraku, ya, tinggal di hadirat Tuhan. Wow, koram deo terus ya. Ini yang membuat mereka disukai, dihormati oleh masyarakatnya. Ya, kemudian apa, saudara? Ditambahkan jiwa tiap hari, saudara. Wow, tiap hari ada orang bertobat. Nah, kita kan belum begitu, saudara. Belum tiap hari kan? Kenapa?
Karena kita belum bangun komunitas terang dan garam ini, saudara. Belum. Nah, nanti saudara, nih janjinya Tuhan, saudara. Gereja zaman akhir lebih dahsyat, 2 kali lebih dahsyat dari gereja mula-mula. Saya mau tanya, gereja mula-mula aja dahsyat nggak? Dahsyat. Tapi nanti yang Tuhan mau bangun 2 kali lebih dahsyat dari gereja mula-mula. Wow. Keren nggak, saudara? Keren. Nah, makanya ayo kita punya visi ini, saudara. Jangan puas berhenti, oh saya udah masuk kompak. Nah, itu baru langkah awal, saudara. Tapi tiap kompak harus merintis komunitas kerajaan. Ingat, ini tugas tiap kompak. Ini bukan tugas pemimpin aja. Tugas tiap kompak. Yesus mulai komunitas kerajaan dari 1 kompak. Yohanes dan siapa, saudara? Yohanes dan Andreas, ya. 2 orang ini 1 kompak merintis sampai akhirnya ya jadi 12 orang. Oke? Baik. Nah, saya udah terlalu banyak ngomong, saya pikir ada yang mau tanya enggak, saudara? Silakan. Ya, Bu Mary bisa nuntun. Ya, teman-teman yang bertugas silakan ya. Boleh nyalakan video. Nah, buat teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan ya. Tadi luar biasa banget yang Pak Edi bilang ya, kalau kita bisa jadi komunitas kerajaan seperti itu ya. Tapi step-stepnya tuh gimana ya Pak ya? Caranya gitu, step-stepnya itu. Nah, mulai besok sampai seterusnya, sampai akhir tahun ini kita akan belajar itu, saudara. Ya, jadi, nah nanti kita akan tuntun saudara, nggak usah takut ya. Pokoknya sekarang saudara udah tepat, mulai dari kompak dulu, ya. Kompak dulu, makanya. Tapi kompak itu harus punya visi. Visinya ini. Jadi jangan kalau kompak nggak ada visi, nanti dia lama-lama ngapain ya kita ketemu terus ya. Lu lihat gua lihat lu, lama-lama apa lu lihat-lihat. Gue bosen sama lu, tau gak? Nah, itu dia. Kalau kompak tidak ada visi, nanti dia lama-lama lihat-lihatan. Ya. Nah, tapi saudara bagus, sudah mulai. Ini langkah pertamanya. Join kompak. Itu langkah pertamanya. Oke? Tapi maksud saya, saudara yang udah kompak, jangan kejebak. Ya, kita ngapain sih ketemu tiap hari? Nah, karena nggak punya visi, saudara, akhirnya kita ya ke dalam. Akhirnya ngelihat diri sendiri. Nah, disitulah kompak mati. Tapi kalau kompak punya visi ini, wah dia semangat. Ya, itu yang Yesus berikan. Visinya di awal dia berikan di khotbah di bukit ya. Kamulah terang, kamulah garam. Jadi mesti nangkep visinya dulu. Jadi awal-awal makanya saya akan banyak bahas ya, kita terus berulang-ulang melihat visi ini. Ya kayak tadi saya khotbah ulang, saudara dapat lagi kan? Wih, iya lu. Wow, ini yang Tuhan mau bangun. Ya. Jadi kita harus punya visi dulu. Itu dulu. Kedua, join nama kompak. Ya, nanti seterusnya ya jangan sekarang dong, pelan-pelan ya. Langkah demi langkah, oke? Ya, ada lagi yang mau tanya? Oke. Ada teman-teman yang mau tanya, silakan boleh nyalakan mic. Kalau ada yang mau tanya. Oke, sambil nunggu teman-teman nanya nih ya. Pak, ini saya mau nanya nih Pak. Kita aja di dalam kompak aja bingung gitu ya. Kompak tuh mekanismenya tuh seperti apa? Terus kompak itu harus berapa orang? Terus gimana cara mecahnya kompak? Teknis-teknis kayak gitu itu apakah perlu sih didetailkan gitu Pak? Iya, itu dia. Mulai seterusnya. Tapi kita akan SPK dulu ya, nanti SPK. Nah, setelah itu kan kita dapat jiwa baru. Kita udah ngerti gimana muridin jiwa baru. Nah, itu kan calon kompak kita yang baru kan? Calon apa? Anak-anak kompak kita. Jadi kompak kan melahirkan kompak nanti. Nah, nanti selanjutnya saudara nggak usah takut. Kami akan tuntun dengan cukup detail. Bagaimana kompak ya memuridkan supaya lahir kompak baru. Terus kalau udah begitu gimana? Ya nggak usah takut saudara. Nanti kami tuntun saudara ya. Ya yang sekarang yang penting kita nangkep dulu visinya.
ya. Saudara udah bagus, yang saudara lakukan jangan bingung, udah bagus, ya. Hanya nanti saudara mesti belajar lagi, terus belajar lagi gimana supaya terjadi multiplikasi kompak, bukan hanya gemuk, kompaknya jadi gemuk, ya. Nah, tapi udah benar, saudara udah mulai kompak, udah bagus. Udah gaya hidup kompak itu bukan sekedar acara seminggu sekali. Nah, itu udah bagus. Saudara udah mendekati gaya hidup gereja mula-mula kan? Yang tiap hari, saudara. Nah, ini komunitas kerajaan memang adalah dasarnya kompak. Kompak yang hidup terus, ketemu terus. Nah, itu dasarnya komunitas kerajaan Allah itu. Oke? Ya. Ada lagi? Oke. Silakan teman-teman yang Kak. Ya, luar biasa ya kalau semakin mengerti ya Kak bagaimana kita ini adalah komunitas yang Tuhan sudah tetapkan menjadi garam dan terang. Garam yang berfungsi untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Berarti otoritas dan kuasa itu nggak tanggung-tanggung ya Kak, Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita berdoanya nggak minta kuasa lagi, tapi melepaskan kuasa itu ya Kak, yang sudah Tuhan berikan buat kita semua gitu. Kadang-kadang doanya masih salah, Tuhan berikan kami kuasa gitu kan. Itu Kak, jadi nangkap bahwa kuasa itu full, powerful, Tuhan sudah berikan buat kita semua komunitas kerajaan Allah. Yes, betul. Ya. Oke, makanya, hari ini saudara, makanya kan dibilang gini, kamu adalah garam. Tuhan tidak bilang begini, kamu harus menjadi garam. Nggak ada kan? Kamu adalah. Artinya apa? Kamu udah punya kuasa garam itu, ya kan? Karena kamu adalah garam. Cuma masalahnya, mungkin kita masih di plastik garamnya, ya kan? Nah, kamu adalah terang. Kamu sudah jadi terang, cuman kita tutup pakai gantang. Ya kan? Nah, jadi gimana kita belajar keluar dari plastik? Ya, terus kemudian nah makanya kita mesti belajar pergi kan? Pergi connect sama jiwa. Baru garam itu berkuasa kan, berfungsi. Ya. Baru kita bisa hancurkan kuasa gelap, usir setan, sembuhin orang penyakit, ya, orang yang berpenyakit gitu ya. Jadi makanya kuasa itu saya setuju, udah ada otoritas dan kuasa sudah ada. Tinggal kita berikan dengan cuma-cuma karena kita sudah menerimanya dengan cuma-cuma, ya. Oke. Ya, hari ini ditemani bertugas dengan Ibu Hana, Ibu Mary, Ibu Foni, ada Ibu Foni, Ibu Sani. Ya, oke. Si Hana ada yang bertanya di grup, boleh dibaca, Ci? Shalom, kalau boleh bertanya ya, Kak Edi. Ya. Ya, shalom, Kak Edi. Silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan ya, Kak Edi, dari Komsel ya, biasa kita ada sharing-sharing. Nah, ada pertanyaan begini, Kak Edi. Gereja kita kan gereja sel. Sedangkan kita biasa itu kan berkomsel. Ada selnya nih, Kak Edi, jadi sama-sama sel. Nah, bagaimana menyikapi kompak itu terhadap sel? Maksudnya harusnya kan kompak itu kan sel yang lebih kecil lagi ya dari komsel begitu, Kak Edi. Jadi bagaimana memandang kompak gitu loh terhadap komsel gitu, Kak Edi? Ya. Itu sih, oke. Terima kasih. Jadi pola gereja kita namanya sistem 2-3. 2-3 ya sistemnya. Jadi 2-3 orang berkumpul, aku hadir di situ. 2-3 orang berkumpul jadilah satu kompak. Oke? Nah, 2-3 kompak bergabung jadilah sebuah komsel. Oke? Ya. Nah, 2-3 komsel bergabung jadilah sebuah area. Ya, kalau di daerah-daerah yang terpencil mungkin udah gereja lokal itu. Ya, tiga komsel itu udah gereja lokal. Oke? Nah, jadi kalau gitu kompak itu hubungannya dengan komsel apa? Kompak adalah bagian dari komsel. Ya. Unit terkecilnya komsel. Ngerti ya? Oke. Nah,
sedangkan komsel adalah unit dasarnya gereja. Oke? Karena kita gereja sel kan. Nah, jadi gereja sel itu selnya itulah gereja gitu ya. Oke. Nah, sekarang istilah cell group Saudara jangan pusing. Cell group, home fellowship, home group, apalagi lah namanya persekutuan. Jangan pusing soal nama dulu. Yang paling penting isinya apa? Ngerti ya? Nah, masalahnya gini. Kita dulu punya namanya cell group, namanya keren sih. Tapi isinya ya kalau mau jujur ya, saya juga mimpin komsel kan, lama kan. Kalau mau jujur tanya, udah kayak komunitas kerajaan nggak, Saudara? Kayaknya enggak ya. Enggak lah. Masa sih kita menggarami lingkungan kita? Belum kan? Belum kayak gitu kan. Nah, jadi Saudara, komsel-komsel yang kita praktekkan selama ini, Saudara, ya. Jadi kita isinya kita belum seperti komunitas terang dan garam ini. Nah, jadi kita mesti mencapai ini, Saudara. Mencapai komunitas terang dan garam ini. Baru kita, saudaraku, menjadi komunitas kerajaan ini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita jadi seperti ini, saudara, dahsyat. Ya, itulah gereja mula-mula, ya, yang begitu powerful, ya. Jadi ngerti ya, hubungannya nangkep ya. Oke. Ya, nangkep Edi. Cuman emang kan kita selama ini lebih notice kepada nama-nama, metode-metode kayak Edi. Iya. Jadi pengertian gereja sel ya harusnya unit terkecil tuh harus ada sel-selnya juga gitu Pak Edi. Betul. Jadi kita nggak berubah ya, kita tetap konsep itu, hanya isi komselnya kita belajar dari Alkitab, ternyata kita belum mencapai standar yang Alkitab mau, berarti ya? Gitu. Jadi kita perbaiki itu, ya. Oke. Oke, thank you Kak Edi, God bless. Ya. Kak Edi mau nanya, kalau komsel sama komunitas kerajaan itu sama nggak sih, Kak? Iya. Jadi di Alkitab nggak ada istilah sel, sebenarnya nggak ada. Yang itu kan istilah teknis. Ya, tapi nggak apa-apa buat kita mau apa kayak namanya, jangan terlalu pusing ya. Nah, tapi kalau komunitas kerajaan konsepnya jelas banget ada. Ya. Walaupun nggak dibilang komunitas langsung gitu ya. Tapi kayak tadi, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Kata kamu itu jamak, ya. Kemudian, ya, nah jelas banget saudara kalau Yesus bilang apa? Kerajaan Allah ada di antara kamu, katanya. Kamu, nah itu jamak, ada di antara kamu, berarti kamu komunitas kerajaan Allah. Ya, itu malah lebih jelas di Alkitab. Komunitas kerajaan Allah. Jadi, ya, komunitas kerajaan Allah, ya, itulah yang Alkitab ajarkan tentang gereja yang di rumah-rumah itu ya, yang kumpulnya di rumah, yaitu 12 murid Yesus itu komunitas kerajaan. Nah, besok kita akan belajar lebih dalam lagi ke sana, ya. Jadi itu hal yang sebenarnya sama, ditujukan, hanya apa yang kita bangun selama ini, apapun namanya, belum seperti komunitas kerajaan Allah. Ya, itu sebabnya kita semua mesti mencapai standar ini, gitu ya. Ini yang mesti jadi sasaran kita bangun. Nangkep ya? Oke. Thank you, Kak. Ya, teman-teman di sini ada masih yang mau nanya, mungkin ada yang kurang jelas, kompaknya gimana, cara multiplikasinya gimana, atau apapun itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya sehubungan dengan kompak dan goal sasaran dari kompak. Ya, malam Pak Edi. Malam. Ya, saya mau tanya, ya, ini ada beberapa pertanyaan yang lewat saya nih. Apakah yang dilakukan di dalam kompak ya? Dikatakan di dalam kompak itu kan kita sharing firman ya. Jadi saling sharing firman.
sekitar 15 menit dikatakan ya kita pakai mungkin sampai 30 menit ya Pak ya. Tapi terus bagaimana teman kompak kita juga mengalami transformasi hati Pak? Nah ini ada 2 pertanyaan ya. Iya. Jadi gini saudara, kita membatasi waktu kompak itu bukan berarti kita nggak boleh panjang waktunya, bukan. Ya, karena nggak tiap hari kita bisa memberi waktu yang panjang kan. Makanya kita kasih perkiraan waktulah setengah jam. Ya, misalnya kamu sharing. Daripada nggak sama sekali gitu loh. Tapi kalau Anda butuh panjang waktu itu, ya nggak apa-apa. Dan Anda bisa 1 jam bagus. Karena kadang-kadang kita perlu sharing yang deep, dalam. Ya. Jadi gini, yang waktu setengah jam yang kita kasih itu umum. Kalau nggak ada need yang khusus, ya udah kita setengah jam cukup kan, kita sharing update apa yang kita sedang alamin. Tapi tergantung kompaknya, agendanya ngapain. Jadi gini, kompak itu beda-beda ya. Ada kompak misalnya mereka sedang, kebanyakan mereka itu orang Kristen baru bertumbuh misalnya. Ya udah selesai SPK tapi baru bertumbuh. Ya. Nah, mereka ngapain saudara? Mereka ikut SPK lanjutan ya. Jadi materi yang dibahas adalah ya apa saudaraku? Materi SPK lanjutan atau SPK pengabdi ya kalau di Abalef namanya. Nah, apa yang dibahas SPK pengabdi itu adalah disiplin-disiplin rohani. Ya, jadi itu yang dibahas ya. Kamu gimana saat teduh ya? Kamu udah praktek belum? Ayo kita belajar bagaimana mempraktekkan saat teduh. Koram dia udah belum? Udah, tapi aku belum bisa 24 jam lo tinggal di hadirat Tuhan. Ya udah itu dulu ya. Kamu udah praktek ini istirahat per minggu ya. Iya, ini gue tidur aja tiap hari, gue nggak tidur di hadirat Tuhan, gue tidurnya di hadirat setan kayaknya. Ya, nah udah itu kita bahas dulu ya. Jadi kalau disiplin rohani aja nggak beres, saudara, nggak bisa kita ngalamin perubahan manusia roh kita makin serupa Kristus ya. Nah itu materinya, saudara itu. Nah kalau nggak ada yang lebih deep perlu bahas ya setengah jam mungkin perlu. Ya cukup, ya kan? Nah, tapi kadang-kadang, kita rasa teman kita perlu didoakan nih, dia perlu inner healing nih. Yang nggak bisa setengah jam, ya kan? Mesti lebih dalam. Mungkin 1 jam, nggak apa-apa, saudara. Ya, jadi fleksibel. Nah, adapun waktu yang kita tetapkan itu untuk supaya waktu kita biasa nggak ada apa-apa ya itu, gitu ya. Oke, nah sekarang setelah mereka tumbuh sebagai orang Kristen muda ya namanya. Kalau Kristen anak itu baru lahir baru, ya SPK pemenang. Kristen orang muda yang tadi ini ya. Nah, Kristen bapak itu orang Kristen yang udah lebih dewasa. Ya. Nah, saudara, sekarang kalau kita kompaknya misalnya tahu-tahu dapat jiwa baru. Nah, ngapain kita, saudara? Nah, kita nggak bikin pertemuan tambah hari lagi, enggak. Jiwa baru itu langsung join ke kita punya kompak. Ngerti ya? Kalau saudara melahirkan anak, anak saudara dipisah enggak? Waduh, gawat banget kalau dipisah. Matilah itu anak ya. Nggak boleh. Jadi kalau kita dapat jiwa, langsung jiwanya dibawa ke kompak. Jangan dibawa ke tempat lain dulu. Pokoknya kompak dulu. Dia gabung ke kompak, langsung dikasih susu kan kalau anak jiwa baru, betul? Nah, susu itu apa? SPK pemenang itu susu. Susu? Iyalah. Itu kan makanan pokok yang sangat mendasar keselamatan ya, saudara. Itu kan susu. Ya, terus apa saudara lahir baru, dia mesti diajarin yang basic langsung. Anak kecil, bayi kalau baru lahir nggak dikasih susu ya mati, saudara.
Ya, harus cepat. Makanya Tuhan bilang kalau kamu ketemu jiwa baru, orang damai, tinggal di rumahnya. Nah, itu maksudnya langsung jiwa baru ini dibina. Oleh siapa? Oleh kompak. Karena yang pergi kompak kan. Nah, jadi ngapain, saudara, kalau ada jiwa baru? Ya, ajarin pelajaran SPK itu. Ya, gimana caranya? Aduh, Pak Edi, gimana caranya? Kalau saudara nggak bisa ngajar, nah ada kompak yang punya karunia mengajar hebat, saudara. Bisa. Di kami punya komsel ada satu kompak hebat banget, saudara, ngajarnya. Ya, katanya bisa hampir mirip sama saya, katanya kalau ngajar bagus, katanya dia bisa persis, katanya. Ya nggak apa-apa, biarin mereka ngajar. Tapi kalau nggak bisa, puterin video yang udah ada, saudara. Kita udah sediain. Puterin video, ya. Setelah puterin video, saudara, kemudian nanti kita belajar ini minggu depan, ya. Nah, cuma minggu depan puji Tuhan ada Kak Edi yang live, ya. Nanti kita dengar dulu pelajarannya hanya 20 menit, ya, maksimum 25. Kemudian setelah itu kita jurnal. Dapat apa? Semua jurnal. Baik kompak Bapak rohaninya jurnal, anak rohaninya, ya, kompak jiwa barunya jurnal juga. Kamu dapat apa? Ya, dengar apa? Dapat hal apa? Dapat perintah apa? Dapat janji apa? Dapat teguran apa? Oke? Sudah kan? Nah, setelah itu sharing. Yang kayak kalian lakukan tiap hari, mudah sekali saudara melaksanakan SPK. Sharing aja. Kamu dapat apa? Dapat apa. Nah, ketika bapaknya cerita, jadi waktu bapaknya sharing, jiwa baru jangan berharap dia bisa sharing terlalu bagus. Belum bisa mungkin dia. Dia bisa sharing dikit-dikit, ya, karena namanya jiwa baru, ya. Tapi saudara, waktu dia dengerin kita sharing, saudara, dengerin bapak rohaninya sharing, di situ dia dapat, saudara. Nah, saya jujur, saudara, selama saya belajar pelajaran-pelajaran, tahu nggak pelajaran apa yang paling saya unforgettable, nggak bisa dilupakan, yaitu waktu bapak rohani saya diskusi, saya dengerin. Wih, itu saya dapat banyak tuh, saudara. Sampai hari ini nggak lupa, saudara. Nah, jadi itu cara belajar terbaik. Orang-orang yang masih lebih muda belajar dari yang udah lebih senior, waktu mereka diskusi. Ya, jadi bukan ngajarnya satu arah gini, bukan. Tapi dari pelajaran yang kita dengar, terus kita diskusi, nah jadi sempurna, dapatnya lebih kaya karena didiskusikan. Nah, jiwa baru ini dengar. Wah, dapat dia, saudara, di situ, ya. Jadi kalau kita lagi SPK, saudara, ya waktunya nggak bisa setengah jam, nggak bisa. Mungkin 1 jam, ya. Nah, kemudian terus saja. Nah, SPK itu, saudara, jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Jangan misalnya SPK 3 bulan, ya menurut saya terlalu lama. Ya, jadi SPK itu mungkin ya sebulan lah. Sebulan kita ajarin, saudara. Jadi 2 hari sekali. Satu pelajaran, terus kita diskusi next-nya. Ulang lagi prinsipnya, diskusi lagi. Atau pelajaran baru lagi, ulang lagi, saudara, ya. Nah, itu sampai nanti jiwa baru ini dibaptis. Ya, kemudian ya puji Tuhan, dia udah selesai, kan? Nah, terus kita ulang lagi, lihat pelajaran mana yang belum tercapai tujuannya, saudara. Tiap pelajaran itu ada tujuannya. Misalnya, saudara, baptisan Roh Kudus. Tujuannya, sasarannya bukan hanya dia ngerti, tapi dia ngalamin baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Jadi kalau dia belum dapat tandanya, kita ulang lagi. Kenapa ya kamu belum dapat tanda bahasa roh? Belum dapat, kenapa? Oh, kita cek lagi ya, 4 penghalang ini ada nggak? Kita doain, saudara. Ya, dia puji Tuhan, akhirnya dia penuh Roh Kudus, dapat
dibaptis. Nah, udah tercapai tujuannya. Cari lagi yang mana yang belum tercapai. Ya, misalnya baptisan air. Ya, dia dibaptis selam, saudara. Kalau dia udah capai itu, ya berarti puji Tuhan, udah tercapai tujuannya. Jadi bukan hanya selesai pelajarannya, tercapai tujuannya. Oke. Nah, jadi tergantung, saudara. Kita lagi state mana waktunya. Bahkan kalau pelajaran inner healing, mungkin kita perlu waktu lebih panjang, bisa 1,5 jam, bisa sampai 2 jam, nggak apa-apa, ya, gitu ya, nangkep ya. Jadi SPK itu waktunya fleksibel, tergantung dia lagi ikutin spiritual journey yang mana, ya. Oke. Iya Pak. Tadi ada pertanyaan Kak Edi. Nyambung ya Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau jiwa baru itu dimasukin langsung ke kompak ya. Seandainya kompak itu sudah mencapai 5-6 orang, apakah tetap jiwa baru itu harus masuk ke kompak itu Pak? Atau kita langsung bentuk baru gitu loh? Ya, kalau terlalu besar, kalau misalnya kurang efektif, udah sampai berapa ya, 6 orang, misalnya 7 orang, kan itu udah kayak komsel ya, udah kayak komunitas kerajaan ukurannya. Nah, jadi kurang efektif. Jadi kalau misalnya dia baru 4 gitu, nah tambah 1 ya nggak apa-apa, tambah 2 maksimum lah ya. Nah, tapi kalau udah terlalu gede dia nggak efektif lagi. Ya, jadi misalnya, nah mestinya kompak itu saudara 2-3 orang, begitu jadi 4, dia multi jadi 2. Ya. Kemudian itu yang terjadi pada Paulus kan, Paulus Barnabas jalan-jalan mereka ketemu siapa? Ketemu Markus, saudara. Kemudian jalan-jalan lagi mereka ketemu siapa, saudara? Ketemu ketemu siapa itu, saudara? Silas ya. Nah, kemudian saudara akhirnya mereka berdua, saudara, ya bermultiplikasi, berempat ini bermultiplikasi jadi 2, ya. Jadi biasanya begitu. Tapi ada yang menganggap, aduh, kompak kalau berdua terlalu dikit. Oke, kalau saudara mau 3 minimumnya silakan ya. 3 jadi 4 ya. Begitu ya. Kalau mau pola seperti 3 ini, saudara, berarti sampai 6 baru multi jadi 2, gitu ya. Jadi 3-3 kan, mulainya 3-3 lagi, ya, gitu. Oke, Kak Edi, ada pertanyaan nih. Balik lagi ke kompak dan komsel ya, Kak Edi. Jadi wajib nggak ikut kompak dan komsel atau ikut salah satu aja, pilih salah satu gitu, Kak Edi. Nah, kemudian kompak suami istri itu lebih efektif suami istri berdua atau istri-istri suami-suami. Nah, dan juga mereka bertanya juga, kalau sudah ikut kompak dan mau aktif kompak aja, komselnya boleh nggak dibubarin aja? Nah, itu gimana tuh, Kak Edi? Ya, mestinya tidak boleh, saudara. Karena gereja itu dua-duanya, saudara. Jadi, kalau kita lihat di rumah-rumah, di gereja mula-mula, itulah gereja yang di rumah itu. Nah, yang di rumah itu bisa berapa orang? Ya, bisa minimal 12 orang, saudara. Kalau kita lihat Yesus udah kasih polanya 12 orang, ya itulah komsel. Yang dia mau bangun justru ini, bukan kompak. Kompak itu sasaran antaranya, ya. Nah, tapi kompak harus ada, saudara. Tapi yang final yang Tuhan mau bangun justru adalah komsel, saudara, atau komunitas kerajaan. Ya, karena komunitas kerajaan, ya itu punya apa, saudara, itu punya komunitas sepakat ya, saudara, itu adalah apa? Bagian dari komsel. Jadi gimana komsel nggak perlu, wong dia bagiannya komsel, ya kan? Nah, cuman kita ini, saudara, jujur ya, komsel kita, termasuk komsel saya dulu, ya belum maksimal. Jadi pertama nggak ada kompak komselnya. Kedua, komselnya cuma kumpul-kumpul, makan-makan, ya, ketemu, hahaha,
Ya mana kayak terang dan garam tadi? Enggak kayak tadi ya. Enggak ada, malah ciri-cirinya agak jauh dari situ. Nah, apakah itu ya saudaraku nggak bagus? Ya silakan aja. Itu sebenarnya ya kalau sampai di situ aja ada gunanya, ada. Tapi bukan seperti yang Tuhan mau bangun. Nah, kita mau mencapai yang ini nih, komunitas kerajaan nih. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dia harus menjadi bagian dari apa, saudaraku? Menjadi kompaknya, dia harus mempunyai kompak gitu. Nah, jadi kalau saudara komselnya belum punya kompak, ya udah bangun sekarang, bangun kompak-kompaknya, nggak usah pusing, saudaraku. Uber aja, bangun kompak-kompaknya, oke? Nah, kemudian kalau saudara mulainya dari kompak, belum pernah punya komsel, nggak usah pusing juga, saudara. Lanjut aja, ikut di kompak. Nanti toh kompak saudara jadi komsel, ngerti ya? Akan ke sana, kami akan tuntun ke sana, nggak usah khawatir. Saudara jangan pusing dulu ya. Sekarang tugas saudara jalanin dulu kompak dengan benar. Nah, komsel juga nggak usah tersinggung, nggak usah, aduh kok ya. Nah, saya juga punya komsel saudara dulu ya, nggak kayak gini, nggak kayak komunitas kerajaan. Tapi kita mulai benahi, saudara. Wah, kita mulai praktek kompak. Nah, sekarang mungkin 90% udah ada di kompak, saudara. Dan semangat sekali, beda sekali komsel kalau udah ada kompak itu, saudara. Ya, jadi kami ketemu tiap minggu, saudara. Ya, satu kali itu kita ketemu ya di komsel. Nah, hari Sabtu. Nah, tapi hampir tiap hari kita ketemu di kompak, saudara. Ya, hampir tiap hari. Nah, kemudian saudara, kemudian pertanyaan yang tadi ya, apakah kompak lebih bagus pria sama pria, wanita sama wanita, atau gabungan suami istri atau gimana? Oke, saya jelasin ya. Kompak itu ada 3 jenis, ya 3 jenis prinsipnya. Pertama, kompak homogen. Nah, kompak homogen itu apa? Jadi pria sama pria, wanita sama wanita. Nah, contoh di Alkitab ada nggak? Ada. Ya, kalau kita lihat kompaknya para rasul umumnya itu kompak homogen ya, pria dengan pria. Ya, tentu nggak dicatat, tapi saudaraku ya wanita-wanita juga ada kompaknya sendiri, saudara. Nah, ini kompak homogen. Ya. Nah, kami melihat bahwa kalau saudara masih single, ya nggak boleh kompaknya campur, saudara, bahaya. Ya, nanti follow up lama-lama follow me, ya bahaya, saudara ya. Karena kalau sharing, saudara, masalah itu bisa kejebak nanti ke dalam itu, saudara ya, hubungan suami istri bisa bahaya karena fellowship yang demikian menghasilkan keintiman. Ya, keintiman. Nah, akhirnya saudara nanti ya kita bisa jatuh dalam dosa ya, saudaraku, percabulan. Nggak boleh. Nah, kenapa saudara? Ada yang bilang, "Oh, Pak, ini kan saya lahir baru." Betul, tapi hormon nggak lahir baru. Oke? Dengerin ya. Hormon tidak lahir baru. Saudara nggak bisa percaya sama hormon saudara. Ya, jadi jangan. Kalau masih single, pria sama pria, wanita sama wanita. Oke. Nah, itu jenis pertama. Nah, jenis kedua yaitu kompak yang saudara campur. Ya, jadi campur. Boleh nggak pria campur sama wanita? Boleh. Kalau 2 dari 3 orang itu adalah suami istri, boleh. Misalnya gini ya, saudara, Paulus, dia kompaknya pernah sama siapa, saudara? Sama Periskila dan Aquila. Pernah baca nggak? Mereka kompak, saudaraku. Kemana-mana bertiga ini. Nah, campur tapi aman. Kenapa? Karena Periskila Aquila suami istri. Oke, sehingga nggak bisa terjadi hal-hal yang tadi itu. Oke. Nah, juga ada
Periskila Aquila, satu saat mereka membina Apolos namanya, saudara. Nah, Apolos ini jiwa baru, pinter, tapi belum ngerti baca Alkitab dengan sistem perjanjian baru. Nah, Periskila Aquila ngajarin si Apolos ini sampai dia jadi pinter, saudara. Apolos maksudnya dia jadi apologet yang hebat. Ya, jadi bertiga ini, saudara. Nah, itu aman karena duanya suami istri. Oke. Nah, ini kompak campuran. Nah, yang ketiga, kompak suami istri bisa juga. Jadi kayak saya terapin saya sama istri saya kompak. Tapi ya, ini saya kasih catatan. Kalau saudara belum terlalu pulih, suami istri masih banyak tengkarnya, masih banyak saudaraku ributnya, jangan praktekin kompak dulu, jangan. Mendingan separate masing-masing, ikut kompak yang sejenis dulu. Sampai saudara pulih, kalau saudara mau nambah lagi satu kompak, silakan. Nah, kenapa saudara? Karena kalau kita lagi pulih aja belum, kita suka tengkar. Nah, nanti lama-lama kita bilang gini, udah, gak usah kompak-kompakan lagi. Ya kan, kita ribut. Nah, ini nggak jalan kompaknya, saudara. Akhirnya kompak untuk tidak berkompak. Nah, itu dia. Ya, saudara. Repot ini ya. Jadi, kalau mau praktekin kompak yang suami istri, dua-duanya udah mulai pulih. Sudah ya nggak terlalu banyak lagi tengkar ya, udah bisa menahan diri. Nah, itu justru jadi bagus kompaknya, saudara. Ya, tapi gini, saudara. Kompak itu, saudara, suami istri, kita mesti disiplin. Tiap hari sharing, ya tiap hari mesti sharing. Jangan, karena kita cenderung gini, kompromi kalau suami istri, ya nggak usah sharing. Ya udah, akhirnya kita nggak jalan, namanya aja saya kompak sama istri, tapi nggak pernah sharing, nggak pernah saling doain, ya nggak terjadi juga kompaknya, cuma namanya doang kompak. Ngerti ya? Nah, ini 3 jenis. Kemudian bagaimana dengan komsel atau kakak komunitas kerajaan? Jadi kalau komunitas kerajaan, saudara, ya boleh aja kalau laki yang masih single, misalnya anak muda, mau bikin komsel pria aja boleh, nggak apa-apa, saudara. Tergantung konteks. Ada wanitanya mau bikin komsel atau komunitas kerajaan yang wanita aja, silakan, ya. Nah, tapi kalau mau campur juga bagus, silakan. Nah, tapi kalau keluarga memang harus campur, saudara. Jadi dalam merintis nanti komsel keluarga, saudara, atau komunitas kerajaan keluarga, mesti 2 jenis kompak ini bekerja sama. Ya. Jadi misalnya Mary ada grupnya kan, istri sama istri, suami sama suami ya. Waktu merintis itu ya, jadi suami istri, misalnya suami istri berempat ya, ya kita utus atau 3 komunitas kompaknya ya, 3 pasang itu, saudara, kita utus menghasilkan sebuah komsel baru ya. Jadi gitu. Karena nanti komunitas kerajaan ini, saudara, bukan hanya suami istrinya, tapi seluruh keluarganya masuk ke dalamnya, saudara. Anak-anak mereka ya. Makanya kalau dihitung-hitung bukan hanya 12, dia mungkin bisa sampai 20-30 orang, tergantung anaknya ya, berapa banyak. Karena kita jangan lupain dong, anak kita kan bagian dari komunitas ini. Ya kan? Kita mesti didik. Nanti kalau mereka udah agak dewasa, nah mereka jadi komsel sendiri, komsel anak muda. Ya, menjadi komunitas kerajaan anak muda. Tangkep ya, saudara? Oke. Thank you, Kak Edi. Ya. Iya, Kak Edi, saya mau nanya. Tadi kan Bapak ada bilang ya, itu kalau kita sudah disiplin, udah lancar disiplin rohaninya itu, kita baru bisa kompak begitu kan tadi kan? Enggak, saya enggak bilang gitu. Bukan. Justru kompak mempraktekkan disiplin-disiplin rohani gitu. Yang dibahas adalah disiplin-disiplin rohani.
kalau dia orang Kristen yang sedang bertumbuh, Kristen orang muda. Oke, Kristen itu menurut 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14 ada 3 tingkat, Saudara. Kristen anak ya itu orang yang SPK pemenang, baru lahir baru. Ya. Nah, kalau dia udah ikut SPK pemenang, nah dia jadi Kristen apa, Saudara? Kristen orang muda. Nah, ini yang SPK pengabdi kalau di Abalef namanya. Nah, materinya apa SPK pengabdi? Ya, materinya itu praktek disiplin-disiplin rohani. Sampai kita makin diubah, makin serupa Kristus, ya. Itu. Jadi, Terus, ya. Iya, kan ceritanya kita baru memang udah lahir baru gitu kan, udah lama lahir baru anggotanya nih ya, udah lama lahir baru dan juga masih dalam proses praktek disiplin rohani. Terus itu apakah di dalam kompak itu harus ada pembinanya juga atau memang kita boleh dilepas begitu aja? Oke. Di dalam saudara kompak, kita sama-sama, tapi kita tiap kali mimpin, saudara, kita boleh minta giliran, kamu yang mimpin minggu ini. Ya, atau hari ini. Nanti, atau minggu inilah kamu yang mimpin. Minggu depan, gantian, dia yang mimpin. Minggu depan lagi, dia yang mimpin. Jadi, semua belajar kepemimpinan. Ya. Tapi kita sama-sama. Nah, kalau kita punya nilai sepakat, nggak peduli, saudaraku, siapa yang mimpin. Ya, karena kita kan sepakat. Kita kan saling mengasihi. Kompak kan namanya. Ya. Jadi, tapi kita semua belajar kepemimpinan. Kamu mimpin 1 minggu, minggu depan dia yang mimpin. Mimpin tahu ya, jadi fasilitator, yuk kita sharing. Jadi dia yang buka atau pimpin perjamuan kayak apa kayak ya saudara. Nah kita bisa saling ngatur, satu orang yang mimpin siapa tugas perjamuan misalnya, siapa yang saudara misalnya perlu apa ya, mimpin satu kegiatan tertentu misalnya. Nah jadi kita bisa sharing ya, bagi-bagi gitu. Oke? Oke, makasih Pak. Kak Edi, ini ada pertanyaan Kak dari room chat. Kalau kompak itu apakah hanya untuk satu gereja saja? Kemudian kompak dan komunitas kerajaan juga tidak bawa label gereja ya Kak? Terus pertanyaan selanjutnya, kalau kompaknya tidak satu komsel gimana Kak? Iya. Jadi idealnya, yang terakhir dulu saya jawab ya, idealnya kompak itu harus dengan yang satu komsel, ya. Kecuali satu komsel nggak punya pembina wanita misalnya, dia wanitanya ya belum ada, dia sendirian aja di komsel itu, nah boleh dia gabung dengan kompak yang wanita atau kompak wanita yang tempat lain kalau bisa membantu melatih kompak wanita ini. Nanti kalau udah ada cikal bakalnya beberapa wanita yang ikut, nah nanti yang membantu ini kembali lagi ke komselnya. Ya, jadi kita harus kerjasama, saling kerjasama. Jangan kita mandiri sendiri gitu ya. Nah itu yang bagus seperti itu. Jadi tapi kalau idealnya ya satu keluarga ya satu kompak itu mestinya ada di dalam komunitas kerajaan yang sama. Itu yang sehat ya. Nah, terus tentang gereja lokal. Nah, mestinya gini Saudara, mestinya idealnya saudara yang bukan dari gereja lokal di Abalef misalnya, saudara kan belajar ikut SPK ini kan, ikut mesbah keluarga ini. Ini kan belajar. Ya, kita semua tubuh Kristus, saudara. Tapi supaya sehat,
kita semua ada, ya tanda kutip kalau domba itu ada kandangnya, saudara. Ya, di mana kita digembalakan menurut kawanan-kawanan domba. Ya, jadi kita paling sehat adalah saudara mesti ada di dalam kawanan domba, yaitu gereja lokal di mana saudara ada di situ. Ya, nah, jadi kompak itu adalah mestinya yang ideal adalah dengan kawanan domba di mana dia berada, gereja lokalnya. Ya, kalau enggak kan dia bingung nanti, saudara. Yang ini kasih program ini, yang ini kasih program ini, dia jadi bingung mau ngikut yang mana, gitu ya. Jadi idealnya dia memang di gereja lokal. Nah, tapi di masa pandemi ini, saudara, memang Tuhan lagi benar-benar mendobrak tembok-tembok gereja lokal, tembok-tembok denominasi, tembok juga mendobrak, saudara, semua batas-batas yang selama ini membatasi kita. Jadi ada orang dari Amerika kompak di tempatnya Mary, ada ya. Nah, itu ya nggak apa-apa, saudara. Ya, ini memang masa kondisi yang Tuhan kasih kita kesempatan, kita bisa belajar. Nggak apa-apa, saudara. Tapi jangan lupakan, Anda tetap adalah bagian dari gereja lokal di tempat itu, gitu ya. Nah, kita nggak membatasi, kalau saudara mau hadir silakan. Tapi saya yakin, saudara, nanti habis pandemi ini kita semua memang kan punya gereja lokal, saudara. Ya udah, kita di situ tetap, ya. Nah, tapi kalau saudara mau belajar, dapat lagi pengajaran, dapat lagi, saudaraku, dikuatkan, silakan. Saudara masih ada waktu, ya. Kita ya berfellowship, nggak ada salahnya di masa pandemi ini, ya. Oke. Thank you Kak Edi buat penjelasannya malam ini. Ya, teman-teman, nggak terasa waktu sudah 21.35. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, besok Kak Edi masih join ya Pak Edi ya. Ya, besok. Oke. Ya. Kita akan membahas topik ini lebih lagi, saudara. Lebih lebih dalam dan lebih jelas lagi, supaya kita benar-benar komitmen kita mau bangun komunitas kerajaan Allah ini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya kembalikan ke Mary untuk kita akhiri. Silakan. Ya. Teman-teman yang bertugas, Pak Robert mau nambahin sesuatu? Silakan Pak. Ya, thank you Kak Edi penjelasannya ya. Cuman mungkin sedikit Pak Edi bisa lebih dipertajam Pak. Kalau apa sih perbedaannya kalau hanya komsel, kenapa harus ada kompak gitu? Nah, kan kalau misalnya ada juga yang mereka bertahan, saya komsel aja deh, saya nggak mau ikut kompak. Nah, mungkin Kak Edi bisa jelasin kegunaannya apa sih kira-kira dampaknya buat pertumbuhan kita gitu. Ya, oke. Pertama alasannya bukan karena Pak Edi Leo yang suruh. Ini bukan penemuannya Pak Lukas. Ini bukan penemuannya Abalov Industri, bukan. Ini Alkitab, saudara. Ya, Tuhan Yesus mulai gereja dari berapa orang? Sekali lagi, saya mau ulangin lagi. Bukan 500, bukan 72, bukan juga 12. Nah, saya dulu salah, saudara. Saya pikir, Yesus mulai gereja dari 12 orang. Ya. Enggak, saudara, enggak. Dari 2 orang. Siapa 2 orang ini? Mereka Hafruta disebutnya, saudara. Hafruta adalah grup persahabatan. Itu rabi-rabi kalau menghasilkan murid, itu pakai sistem ini, namanya Hafruta. Berarti, kompak itu adalah sistem pemuritan yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara nggak masuk kompak, saudara tidak bisa jadi pemagangnya Yesus. Itu dia. Kenapa perlu kita ikut kompak? Karena itu sistem pemuritan, ngerti ya? Nah, tapi kompak itu nggak boleh hanya kompak aja. Nah, kompaknya Yesus akhirnya bermulti, jadi dari 2 jadi 4 jadi 6. Itulah kompak-kompak pertamanya Tuhan Yesus.
6 orang ya. Siapa aja? Andreas, Yohanes, kemudian Petrus, ya, kemudian Filipus, Nathanael dan Yakobus. Ini 6 orang ya. 3 kompak yang pertama dihasilkan oleh Tuhan Yesus. Ini semua ada di Yohanes 1 ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus langsung bentuk komsel. Jadi nggak langsung 12 Tuhan Yesus, dia bentuk komsel. Nah, 6 orang ini, kalau kalian baca, setelah hampir kira-kira 1,5 tahun, baru dia jadi 12. Baru jadi 6 kompak. Ya. Nah, kemudian setelah itu, dia baru ngutus 6-6-nya diutus keluar, ya, untuk bermultiplikasi, menghasilkan tiap-tiap orang merintis satu komsel. Ya kan? 6 kali 12 jadi berapa? 72. 72. Nah, itulah 72 murid. Oke? Nah, jadi kenapa mesti ada kompak? Kan komsel aja kan udah bagus. Ya, masalahnya nggak alkitabiah, saudara. Dan saudara nggak bisa praktek pemuritan. Karena gini, akuntabilitas itu harus makin kecil makin bagus. Akuntabilitas. Kan pemuritan itu kalau nggak ada akuntabilitas nggak bisa. Saudara. Contoh ya, kalau saudara cuma gabung ke komsel 12 orang. Bagus sih suasananya, wow, kita kekeluargaan, itu nggak salah. Tapi begitu bahas akuntabilitas, ya nggak bisa, saudara. Terlalu besar. Ya. Nah, saya mau tanya, berapa sistem akuntabilitas yang terbaik? Berapa orang? 3-4 Satu orang bisa nggak mempraktekkan akuntabilitas? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau accountability sama siapa? Ya kan? Jadi satu orang nggak bisa. 12 orang bisa nggak akuntabilitas? Bisa, tapi sulit. Ya kan? Bisa, tapi sulit. Kenapa? 12 orang kalau kumpul, pasti nanti ada yang nggak datang. Ya kan? Akhirnya berenam yang kumpul. Ya. Nah, berapa yang paling bagus accountability? 2. Makanya jangan saudara ilangin 2 ini. 2 atau 3. Ini the best accountability system. 2, 3. Makanya Allah kita, ya, dari dia sebenarnya asalnya. Dia 3 pribadi tapi 1. Ya. Nah, itu dari situ, saudara. Ini the best accountability. Oke? Jadi, makanya kenapa 2-3 orang itu bagus, itu dia. Accountability-nya bagus, sharing-nya kita lebih apa, makanya setengah jam bisa kelar kalau 2-3 orang kan. Nah, 1 jam juga, wah bagus sekali. Terus 2-3 orang gampang kumpul nggak, saudara? Gampang. Gampang. 5-6, susah. Nanti kumpul ada yang nggak datang, ya. Tapi kalau 2-3 orang gampang. Telepon aja, kita kumpul ya. Oh iya ya, cepat kumpulnya. Makanya mobile dia, 2-3 orang itu mobile. Keren itu, saudara. Oke. Ya. Ya, oke. Ya. Thank you, Kak Edi. Nanti besok kita lanjutin lagi. Haleluya. Iya, seru banget ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati ya. Selamat malam. Thank you, Kak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Bu Mary. Terima berkati. Sampai besok. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak Edi. Ya. Pak Edi. Thank you, Bu Mary. Thank you, Pak Jeffrey. Besok siap-siap ya, Pak Jeffrey. Selamat malam, Bu. Oh ya, siap. Selamat malam, Pak Jasmine. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya. Selamat malam, Kak Indra. Selamat malam, Pak Robert. Malam, Bu Mary. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Ya. Bye-bye.
Bye-bye. Shalom Bapak, shalom Cimeli. Bu Mary. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Tuhan berkati ya. Haleluya. Haleluya, Pak Jamin, makasih. Ya, haleluya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Si Mary, saya close semua ya. Sudah nggak ada yang di dalam room ya? Nggak apa-apa, kamu kasih aku aja hostnya, nanti aku tungguin aja. Kosong, Ci, kosong. Udah kosong ya? Oke, kalau gitu di close aja nggak apa-apa. Ini aku save chat dulu sebentar, aku save chat dulu. Iya, yang tadi kan, yang itu kan, ngerekam kan. Oke.